اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا وحبيبنا رسول محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الكرام وازواجه وذريته واهل بيته وكل المعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وخصوصا مالك بن كلام حسن بن احمد بن محمد بن سليم ملكه بن زيد بن ابراهيم بن زيد بن سمت بن الشيخ ومراد بن الشام شربني سيد بن جدي بن سليم بن عبد القادر على أن الله يكرم ويرحمهم ويدرج عليه في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما النبي صلى الله عليه وسلم بنية القبول وتمام كل سور ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر النبي بسر آل النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam wal-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Yusannu fil julusi baina sajdataini. Disunnahkan di dalam duduk di antara dua sujud itu al-iftirash. Duduk kayak kita biasa. Ini belum rasa kita paham bacaan. Kemudian disunnahkan membaca doa Rabbighfirli warhamni warjuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa ini doanya seakan ringan tapi besar. Seandainya Allah menerima, kita tahu bahagia sekali, cukup. Apa doanya? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, perbaiki semua kehidupanku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Rezeki ini ada dua macam. Ada rezeki lahiriah, ada rezeki batiniah. Ada orang bisi duit banyak, tapi tidak pernah mau ke masjid. Badannya sehat tetapi tidak pernah naik di atas sejadah. Orang itu berarti dingin ya ini terus. Kosong ini.
Jadi ada dua macam rezeki. Rezeki ada dua macam. Orang tuh banyak berduit tuh rezeki lahiriah. Itu orang kafir pun Allah beri. Tapi ada rezeki batiniah yang Allah tidak beri semua makhluk. Rezeki iman dan rezeki ketakwaan. Nah ini yang mudah-mudahan kita minta, makanya warzuqni dini, ya Allah bimbinglah aku, wa'afini, dan peliharalah diriku, wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahanku. Ini doa yang kita baca di antara dua sujud. Doa ini besar sekali. Cuma karena kita ini, ya tadi, kita ini terkadang sholat itu bukan karena kesadaran, tapi karena kebiasaan. Beda tuh. Sholat karena kebiasaan dan sholat karena kesadaran itu beda. Orang tahu sholat saja. Kenapa? Kan sembahyang udah terbiasa. Seperti rutinitas sudah biasa gitu. Beda dengan orang yang sembahyang itu dengan kesadaran. Nah kalau kita menyadari doa di antara dua sujud ini, ya Allah, kalau kita dikabulkan, betul-betul kita tahu cukup apa yang kita cari lagi dalam hidup ini. Minta diampuni dosa, minta disayangi, minta diaturkan hidup dengan sebaik-baiknya, minta diangkat derajat, minta diberikan rezeki, minta dibimbing, minta dijaga, minta dimaafkan. Itu doa di antara dua sujud nih. Makanya minimal kita nih kalau membaca surah dalam sembahyang, itu banyak kita nih yang belum paham apa yang dibaca imam nih. Qul huwallah dari umur 7 tahun hafal kita. Tapi umur kita nih hampir setengah abad ya Qul huwallah, sampai kadang ngerti-ngerti apa maknanya, apa artinya. Makanya minimal kalau kada paham dengan yang dibaca oleh imam, kada paham apa itu watini wa zaitun dengan tafsir-tafsirnya, minimal doanya lah kita hayati. Karena orang sembahyang itu kata Imam Ghazali, yang betul-betul dianggap sembahyang itu yang kita punya akal di situ. Kita dari takbir sampai akhir salam, rupanya yang kita sadar cuma di antara dua sujudnya aja. Maka yang dihitung sholat itu adalah di antara dua sujudnya aja. Yang mana kita ini sadar, karena kita ini sembahyang cuma tidak sadar. Allahu Akbar. Tiba-tiba ruku sudah imam. Tiba-tiba salam sudah. Jadi di mana sholat itu Allah pandang, dianggap sholat itu di mana? Yang dianggap sholat benar-benar sholat itu ketika kita sadar. Di mana kesadaran kita, disitulah nilai sembahyang kita. Rupanya yang kita sadar itu serakaat pertama aja. Rakaat kedua, ketiga, keempatnya rasanya hilang. Maka yang tiga itu hilang tuh. Yang dinilai itu yang pertama. Tapi kalau itu sembahyang sorangan, kalau yang berjamaah, insya Allah terima. Itulah fadilah berjamaah. Makanya minimal berdua. Ya ulun sampaikan minggu semalam. Kalau kada bisa berjamaah di masjid, bawahi anak atau anjing atau bini atau siapapun. Yang penting dia sudah mumayyiz, sudah berakal gitu. Kalau kayak anak ulun itu belum lagi, masih kadang ngerti. Kalau kayak anak siapa ngarannya, samping Aulia, nah, sudah itu seumuran sudah. Jadi umur anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah dianggap sah kalau kita berjamaah berdua dengan itu. Asalnya berakal, sekalipun dah belum sunat, dianggap sah. Tetapi jangan jadi imam binian anak-anak. Yusannu fi tasyahudil akhir, dan disunahkan dalam tasyahud akhir tawarruk. Jadi sunnah, ada wajib. Tawarruk itu duduk nang kayak kita berselimpuh, kaki kiri tak keluar nah. Itu sunnah duduk seperti itu. Berarti tidak wajib. Berarti kalau kita dalam keadaan yang sakit, bengkakkah kaki, ada pina buruk kukuan, itu kalau sedang nang gitu, tidak apa-apa kita begini.
Jadi duduk tasyahud akhir ini kita nang kayak itu terus tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oh, kenapa? Dan tasyahud akhir nang kayak ini kayak terus tidak masalah. Tetapi sunnahnya tawarruk. Kalau bisa tawarruk. Tapi kan kadang ada orang yang dalam hidupnya terkadang ada beberapa waktu yang ini kadang bisa tawarruk. Entah lagi sakit kah, lagi lecet kah, lagi luka kah. Sunnah. Kemudian meletakkan wawatu yadihil yusra wa sa'idiha 'alal fakhidil aisar, dan meletakkan tangan yang kiri dan lengan. Ini apa namanya? Apa ngarannya nih? Lain di antara siku dengan pergelangan. Sa'id. Apa ngarannya nih? Ini landau. Lengan. Menaruh tangannya dan lengannya itu di atas paha kiri, dan dalam keadaan mabsutotan itu terbuka dan tertutup. Maksudnya terbuka tapi rapat. Ada bahambur nang kene. Muhadiyan biru'usiha tarrukba. Jadi ujung-ujungnya kuku ini pas dengan ujung-ujungnya lutut. Kan ada orang sebagian itu memegang lutut. Bayang, lutut tuh dipegangi. Yang sunnah itu ujung-ujung jarinya sama dengan ujung lutut. Ketika ditekuk, ini misalnya kita nangke ini, ini sama kan ujungnya tuh sama. Nah, ada nangke ini, karena megangin nangke ini lah. Yang pas itu tangan tuh kada dibuka, tapi pas di ujung jari dengan ujung lutut ini pas. Gitu nah. Itu sunnahnya. Kemudian lagi meletakkan tangan kanan wasaidiha 'alal fakhidil aiman, tangan kanan juga, dan lah sama ujung jari ke ujung lutut tuh sama, tetapi kecuali telunjuk, dan menaruh ibu jari di bawah telunjuk. Berarti kalau orang tua terkadang dari awalnya habis sujud, ini nengkein dulu tangannya. Harusnya ketika kita bangun dari sujud sudah nengkein tangan itu. Sunnahnya. Sujud nih, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allah, ketika Allahu Akbar tangan itu sudah siap. Siap sudah. Ini pas sudah siap. Jadi karena ketika asyhadu alla ilaha illallah itu kadang-kadang lagi menggenggam tangan, tinggal angkat aja lagi gitu nah. Gitu. Dan meletakkan jempol ini jari ibu jari di bawah telunjuk, au bijani biha, atau di sampingnya, waraful muhallilah, dan mengangkatlah telunjuknya ketika qaulihi illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mengangkat, bukan membentuk, tapi mengangkat, sudah jadi. Makanya ketika sujud, bangun dari sujud yang terakhir, itu sudah, tangan itu sudah siap gitu lah. Jadi ketika dari awal begini, sudah nengki dari awal. Kamu lah. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah, angkatnya itu. Jadi memang bentuknya nengki apa, memang sunnah itu, tangan itu membentuk angka 53. Bahasa Arab. Dan kalau nengke ini kan kayak di bolongan, 3. Dan sebenarnya kalau kita uraikannya ada hadisnya. Cuma kan ulama tuh kalau kita membahas di satu-satu disebutkan hadisnya, ngebahas pulang hadisnya, ada tuntung-tuntung kita. Ada susah. Jadi disingkatlah dengan ulama, walaupun tidak membawakan hadis. Ini kalau orang membaca, ini kan ada hadisnya, ini ada hadis-hadisnya. Cuma ulama tidak membuat hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka. Cuma langsung jadinya aja. Langsung masaknya aja. Ada perlu lagi bagaimana cara manu bawang, manu daging, memotong surang, ada tinggal makan aja. Jadi angka 53 atau di sampingnya. Dan memang sudah siap ketika bangkit dari sujud. Bangkit langsung pasang gitu. La ilaha. Dan makruh hukumnya menggerak-gerakkan telunjuk.
Bila tahrikin laha dengan tanpa menggerak-gerakannya hatta salam sampai salam. Makruh. Ada sebagian orang yang menggerak-gerak. Ada masalah Bang. Kalau kita. Karena fikih ini memang penuh dengan perbedaan pendapat. Fikih ini namanya perbedaan pendapat. Kalau ada beda pendapat bukan fikih ngarannya. Jadi biarkan orang kayak apa bergerak-gerak, tapi kalau kita punya pemahaman dengan ulama-ulama kita, dengan guru-guru kita punya kitabnya, kita punya dalilnya, makruh hukumnya menggerak-gerakkan telunjuk. Tapi jangan disalahkan orang yang ada goyang-goyang itu. Jangan. Kita tuh kadang melihat di samping atau lihat pasar begini, kaki gitu kan. Jadi mengacaukan kita juga kadang. Kalau yang berdahulu itu belum masuk kadang angkat tangannya itu ada juga memang dari awal. Dalam madhab lain ada memang. Biasanya yang kita hubungan yang selawar tinggi itu maafnya dari madhab Hambali. Itu memang mereka disunahkan dari awal berdiri dalam madhab Hambali. Karena ketika asyhadu alla ilaha illallah nya naik sedikit turun lagi. Jadi dari awalnya ketegang. Karena sudah asyhadu alla ilaha illallah naik turun naik sedikit. Ada juga yang gitu. Menggerak-gerakkan tuh dalam sebagian ulama ada juga yang gitu. Kenapa menggerak-gerakkan ini rupanya ujar. Ini ujar. Ujar. Ujarnya ujar ulama-ulama juga. Jadi, tapi kan kita kadang-wani beramal kalau tanpa ada dalil. Ujar ulama kita sebagian belum pernah mendengar, tapi di mana? Kalau belum ketemu lagi di mana kitabnya, di mana jelasan, cuma pernah mendengar. Tapi ini mendengar-dengaran ini, ya kalau bisa jangan dilompati, yang ada aja. Dulu kan ketika Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, lalu bingung Nabi Adam ini kemana Nabi Adam berjalan selalu dikerubuti dengan malaikat. Kemana berjalan dikerubuti malaikat, selalu diikuti malaikat. Jadi apa sih kita? Jadi artis kan gitu kan. Lalu bingung lah. Lalu Nabi Adam ini bingung. Lalu kata Allah Ta'ala, tidak usah bingung. Karena sebenarnya yang mereka ikut itu bukan kamu, tapi nur Nabi Muhammad yang ada dalam dirimu. Kalau kamu tidak percaya, tunjukkanlah jarimu kemana, pasti mereka akan mengiringi arah tunjukmu. Karena ketika Nabi Adam bertunjuk ke sana malaikat. Jadi bawa goyang-goyang gitu. Nah, itu ujar. Ya, dengar bisa pastikan. Tapi yang jelas dalam mazhab kita Syafi'iyah, makruh hukumnya menggerak-gerakan tangan ini dengan makruh. Dan ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu pandangan kita bergeser. Karena ketika kita tahiyat, pandangan kita itu kan di depan tempat sujud. Karena ketika asyhadu alla ilaha illallah, pandangan kita itu bergeser mengarah ke telunjuk ini. Pandangan mata kita. Jadi yang dilihati, ya ke telunjuk ini lah. Asyhadu alla ilaha illallah, baru pindah. Jadi yang dilihati bukan lagi tempat sujud, tapi dari telunjuk ini. Itu ketika sudah asyhadu alla ilaha illallah. Dan mendatangkan dengan tasyahud yang sempurna. Ya, baik yang kita baca. Ya, ini masyhur lah, kita hafal aja insyaallah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus sampai ke alamin innaka Hamidum Majid. Lalu disunahkan lagi membaca doa setelah tasyahud dan sebelum salam. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Habis itu berdoa itu sunnah.
Tetapi kalau jadi imam, kadusah gini. Siapa tahu di belakang ada yang hendak bekami, ada yang hendak behira, ada yang sakit parut, ada yang sudah anak kemana-mana, jadi kada karuan lagi pikirannya. Ini bisa dibaca. Tetapi kalau kita sorangan, baca aja. Apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Panjang pang nih kalau kalian hendak hafali. Bagus. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian Allahumma qilli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Sampai situ. Sunnah. Habis fil alamin innaka hamidum majid, sambung sampai ke situ. Kalau kada hafal ya kada apa-apa juga. Karena ini tambahan. Tapi kalau orang memang hendak bercari-bercari, karena kan kita gini, kita ini dalam soal dunia hendak lebih. Kalau soal dunia kita mau lebih, kita rumah sudah setingkat dengan 2 tingkat, pastilah kita mau 2 tingkat. Kita ditawari mobil atau motor, pasti kita milih mobil. Ditawari tanah dalam gang atau di pinggir jalan, kita milih pinggir jalan. Soal dunia ini kita pasti mau lebih. Soal akhirat kita imbangilah. Kalau memang hendak mau lebih, bagus, lebihkan. Dan sunnah di dalam salam, ayat tadi abihi wa wajhu mustaqbilul kiblat. Dia memulai salam tetapi wajahnya masih ke arah kiblat. Makanya kan ketika assalamualaikum itu masih dalam posisi menghadap. Ketika warahmatullah baru ke kanan. Nanti berikutnya akhirnya juga assalamualaikum. Pokoknya ucapan assalamualaikum itu ke arah kiblat. Karena warahmatullah baru ke arah kanan dan kiri. Dan yang disunnahkan itu bihaitsu yura qadduhu fitaslima ini minal qalbi. Disunahkan itu sekira-kira karena ketika menoleh itu sekira-kira pipi ini dilihat oleh orang belakang. Jadi kadang-kadang pelit kita rasakan gini sedikit kadang. Tapi kita menoleh itu sekira-kira orang belakang ini bisa melihat pipi kita. Kalau ada orang di belakang kita, sampai situ sunnah ketika menghadap kanan dan kiri. Dan berniat ketika salam itu, ketika menghadapkan assalamualaikum. Ketika warahmatullah ke kanan itu berniat untuk memberikan salam kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Malaikat ya, jin ya, karena umat ya sembahyang. Kita yang kadang melihat sebenarnya. Jadi para jin itu terkadang bermakmum dengan kita juga terkadang. Makanya kan sejauh-jauh lah. Tetap pun dijulak ini aja. Julak ini. Arwah guru ijab itu kan dia anu jin ya apa lagi. Diumpati 4 belajar dia arwah guru. Karena kita kadang mustahil karena di tempat-tempat kita ini ada melihat. Ada. Makanya di antara ciri orang beriman yu'minu nabil ghaib. Alladzina yu'minu nabil ghaib. Orang-orang beriman itu yang dia percaya dengan hal-hal gaib, di antaranya jin itu. Jadi ikut sembahyang ada. Bahkan dulu ini di Jawa. Kalau kada salah Mbah Arwani Kudus, orang Jawa Tengah. Mbah Arwani Kudus ini orang yang paling pertama kali membuka pondok tahfiz di Indonesia. Di mana? Di Kudus, Jawa Tengah. Si jin itu kalau menerima setoran, tasnya atau yang lain kan, pokoknya di Jawa. Seorang kiai ketika menerima setoran hafalannya bertirai. Sebelah sini manusia, sebelah sini jin. Ada. Sama, kenapa kau bisa ikut dengan kita juga? Karena jin itu juga mendapat beban syariat sama dengan kita. Ada yang Islam, ada yang kafir. Ketika inya kada sembahyang, inya berdosa juga sama. Karena Nabi Muhammad ini sepakat ulama, Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk manusia tapi untuk jin juga.
sepakat. Untuk malaikat Pak, iya juga. Semua karena rahmatan lil alam ini semua alam. Tetapi masih beda pendapat ulama. Apakah kepada malaikat juga atau kada. Tetapi yang sepakat jin disepakati. Dua dapat syariat Nabi Muhammad. Jadi sembahyangnya juga, berjakatnya juga. Kayak apa ini berjakat, kada tahu itu urusan jinnya. Mungkin kurban juga. Sama kan, sama. Makanya kan Datu Kelampayan itu punya murid jin juga, Datu Bedok ngarannya. Itu masyhur itu. Ketika Datu Kelampayan itu hendak tenggelam kapal sidin, Datu Badruk ini yang menolongi di kapal itu. Dari situ memang berjanji aku ulun umpat pian guru aing. Belajar sampai ke Indonesia diumpati dengan jin itu Datu Bedok ngarannya. Dan itu masyhur itu di Banjar ka. Pokoknya kalau memang ada keturun Datu Kelampayan yang pasti tahu kisah Datu Bedok itu. Datu Badruk. Jin yang umpat belajar menjadi khadamnya Datu Kelampayan. Artinya jin pun bisa juga pada umpat sembahyang dengan kita. Makanya ketika salam kita niatkan ketika salam itu memberi salam kepada orang di belakang. Dan ada jeda antara salam pertama dengan salam kedua dengan kadar subhanallah. Jadi jangan langsung dijeda dengan subhanallah. Dan sunnah kita itu berniat keluar dari sholat. Ini yang jarang diketahui. Ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bergerak, kita niat keluar dari sholat sembahyang. Karena ada ulama yang mengatakan wajib. Artinya kalau kita kada berniat bisa batal karena kita banyak bergerak sudah. Makanya karena ada yang mewajibkan, maka diantisipasi lah oleh sebagian ulama kita disunnahkan juga dalam hati niat keluar sholat. Niat keluar sholat ketika selesai salam. Ini yang pernah kita bahas. Kenapa gerak ditutup dengan salam lalu menoleh ke kanan dan ke kiri? Artinya Islam seseorang, ibadah seseorang, apalagi sembahyangnya belum dikatakan beres kalau dia belum bisa menebarkan kasih sayang kanan dan kiri. Makanya kan diakhiri dengan salam. Salam itu penutup. Artinya satu amalan itu baru bagus kalau memang dampaknya ada ke kanan dan ke kiri. Orang itu bisa dikatakan alim, orang itu bisa dikatakan soleh, orang itu bisa dikatakan baik, orang itu bisa dikatakan ahli agama kalau kanan kirinya kada punya masalah. Ilmunya banyak, jamaahnya banyak, tetapi kanan kiri dikelahi itu belum soleh. Makanya agama ini sebenarnya puncaknya adalah kedamaian. Bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian minimal kalau kada bisa menjaga tangan dari dan mulut untuk tidak menyakiti orang lain. Itu puncak agama sebenarnya. Yang ingin kenapa orang maling tuh dipotong tangannya supaya tidak bisa lagi mengganggu orang lain. Kenapa ada orang membunuh dibunuh juga untuk memberikan pelajaran buat orang lain agar jangan sampai membunuh. Kenapa? Pokoknya semua ancaman itu intinya adalah supaya dunia ini kada ribut. Itu makanya ketika ada orang membawa nama Islam lalu membikin masyarakat itu daur, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Karena puncak Islam itu adalah kedamaian. Makanya Islam itu pun artinya damai. Islam itu kan terambil dari 3 huruf sin, lam dan mim, salima yaslimu. Maknanya artinya damai, berserah diri, ya, maknanya. Dan disunahkan jasatul istirahah, duduk istirahat. Fi kulli raka'atin yaqumu ba'daha, pada tiap-tiap rakaat yang memang berdiri setelahnya. Dan waktunya indal qiyam ketika mau berdiri minar raka'atil ula wasalisah.
Jadi sunnah ketika dari rakaat pertama dan rakaat ketiga untuk duduk istirahat. Wa yusannu takhfifuha, dan disunahkan dengan yang ringan. Kada perlu lebar-lebar, kada perlu berat lama-lama. Duduk istirahat, habis kita sujud, jangan langsung bangkit, tetapi duduk dulu, duduk terus nangke ini. Sekedar jangan sampai lebih panjang daripada duduk di antara dua sujud. Jangan sampai lebih panjang. Sekedar kita istirahat, makanya ngarannya istirahat. Karena istirahat bahasa Indonesia dengan bahasa Arab sama. Karena sekian banyak bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Arab banyak. Sabun, istirahat, masjid, banyak pokoknya. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, kursi, sama banyak tuh. Nah, istirahat itu gini. Jadi sunnah, habis rakaat pertama dan ketiga, habis sujud jangan langsung berdiri, tapi duduk istirahat. Karena ada orang itu terkadang bertumbuh di lutut atau bertumbuh di bawah. Yang sunnah itu ketika duduk istirahat mau bangkit, bertumpunya itu di lantai. Yang sunnah lantai. Jadi habis sujud nangkini, baru nangkini, baru di lantai. Dan jangan nangkini. Ada sebagian orang nangkini begenggam, baru mangkat nangkini. Dan itu memang ada hadisnya, tapi dikatakan hadisnya palsu. Apa yang mengatakan? Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi mengatakan hadisnya palsu. Kalau ajin itu orang nangkini menggenggam. Itu lain nangke itu kalau kita. Tapi nangkini lah. Jadi habis sujud, duduk istirahat. Karena hendak bangkit, jangan bertumbuh di lutut, saya bertumbuh di lantai. Sunnah. Dan disunahkan bertakbir. Bertakbir itu apabila sunnahnya. Jadi takbir itu tidak sama. Ada orang yang takbir sama Allahu Akbar, takbir intiqalnya. Sebenarnya takbir intiqal itu berbeda-beda panjang pendeknya sesuai dengan gerakannya. Kalau bangkit dari sujud, dari rakaat pertama atau rakaat ketiga habis istirahat, maka takbirnya panjang. Mulai dari kita hendak bangkit sampai selesai. Jadi kali ini kita akan selesai. Sudah istirahat di rumah. Tapi sunnah. Kalau hendak langsung nggak ada apa-apa juga. Cuma sunnah dapat bonus. Ketika istirahat, ketika hendak bangun ini sudah Allah Akbar. Jadi sampai berdiri tamam. Itu salam panjang. Kenapa ulama itu mengambil kesimpulan seperti itu dari hadis-hadisnya Nabi? Apa hikmahnya? Karena kada semua orang itu melihat imam. Jadi ada sebagian orang yang kada bisa melihat. Jadi ketika tertutup begini, tertutup dengan kain, binian kada bingung, imam ini sujudkah, berdirikah, apakah? Karena dia menandui dengan cara, berarti kalau hanya panjang, berarti ini naik. Kalau hanya panjang yang bersuara terkencang, sujud, gitu. Iya. Itu hikmahnya kenapa dibedakan antara takbir ini. Kalau hanya karena bangun dari sujud sama Allahu Akbar, jadi kira orang sujud terakhir kan ya apa kan? Ini sunnahnya itu mengiringi perpindahan sampai selesai takbir itu. Jadi panjang Allahu Akbar gitu. Al-i'tibadu biyadihi 'alal ardi indal qiyam.
Dia bertumpu dengan tangannya di atas lantai ketika dia mau bangkit dari sujud atau bangkit dari tasyahud atau bangkit dari istirahat. Tasyahud awal, jadi hendak bangun, bertumpunya itu di lantai di depan gitu ya. Tumpu. Langsung kalau kena asam urat. Nah kemudian at-tasbihu minar rajul wa tasbihu minal mar'a idza nabahuma syai'. Kalau laki-laki itu pengen negur imam salah maka dengan tasbih. Kalau berbinian dengan tepuk tangan. Nah bukan tepuk lambaman yang gitu Bang. Tepuk tangannya ya. Terkadang imam itu manusia juga. Bisa lupa juga. Makanya orang yang paham itu yang di belakang imam seharusnya. Karena ketika ada kesalahan ini bisa mengganti, ini bisa menegur. Karena dia mengerti. Tasbih, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau ini kalau tasyahud pertama imam itu lupa, dan tegur biarkan aja. Karena imam itu terkadang ada juga mungkin sebagian yang kada paham. Sudah berdiri, rupanya ketinggalan. Saat awal duduk lagi, batal. Kenapa? Karena sunnah. Duduk tasyahud awal itu sunnah. Kalau lewat, sudah dalam posisi berdiri, maka jangan kembali lagi. Kalau kembali lagi, batal. Dengan takbir intiqal, takbir hari raya itu sunnah hayat. Jadi kalau kelewatan jangan abut dulu gitu. Subhanallah, subhanallah, biarkan aja imamnya gitu. Jadi ada kejadian berapa tahun yang lalu untuk imam rupanya tidak ingat takbir hari raya itu. Sudah masuk Fatihah, bismillah, Allahu akbar, bismillah, subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, sampai alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, subhanallah. Kan itu sunnah. Kalau itu emang itu terlalu dan itu dia sunnah. Bahkan sunnah itu kan ada dua dalam sholat, ada yang abad, ada yang hayat. Ini levelnya abad lebih tinggi daripada hayat. Artinya kalau abad itu disunahkan untuk sujud, sampai kalau hayat nggak usah. Kalau disunahkan artinya sekalipun lewat aja nih gitu. Tapi kalau memang salah rukun, ya mau tidak mau tegur dengan ucapan subhanallah. Sudah rakaat keempat, imam mau berdiri lagi. Allah yang sudah berdiri, subhanallah, duduk lagi. Dan khusyuk di dalam tiap-tiap sholat. Apa makna khusyuk? Tenangnya anggota badan dan hati itu hadir dan tadabbur dengan bacaan. Sukunul a'dha'i ma'hudul qalbi wa tadabburil qiraah. Jadi makna khusyuk itu gelang maknanya khusyuk. Makna khusyuk itu artinya badannya tenang kada gerasak gerusuk, satu. Yang kedua lagi hati itu fokus, dua. Dan yang ketiga memahami apa yang dibaca oleh imam atau yang kita baca. Itu makna khusyuk. Tetapi kan ada juga orang yang kagak paham apa yang dibaca, minimal kada gerasak gerusuk. Kalau kada bisa juga minimal hatinya fokus. Tapi susah banget hati fokus kalau awaknya ini gerasak gerusuk. Nah beda. Ada sebagian orang itu yang tidak bisa menahan gerakan badannya. Nah ini tergoyang-goyang itu lah. Sebayang tuh kayak tiup angin. Itu kada masalah. Kalau orang itu kebiasaan, memang apa yang kita latah, tapi bukan latah mulu, tapi latah gerakan. Ada Pak, ada orang gitu, kawan juga. Karena kalau sebanyak itu santai benar. Jauh Bang lah di sini jauh. Karena begaul-gaul, mungkin kadang juga gatal. Cuma Bang orang itu memang hiper banget lah.
kada bisa berdiam. Mana kah? Estetika orangnya, estetik. Kada mau berdiam, itu dimaafkan. Ada yang sebagian ulama kita pun guru-guru kita nang gitu. Ketika sembahyang, nang kayak angin dia ya. Tapi kada sadar, jadi kada sadar. Jadi kan baca Bismillahirrahmanirrahim, bayang-bayang ini kayak angin. Kayak ditiput angin ya pohon goyang. Itu kada masalah. Nanti kita bahas ketika nanti yang membatalkan sembahyang. Di antara adalah lebih dari 3 kali berturut-turut bergerak. Nanti akan kita bahas. Jadi khusus dalam sholat. Bayang bagi takalluful hudud dan memang sudah seharusnya kita itu berpaksa untuk hati itu fokus bagaimana caranya. Makanya kenapa disunahkan takbir intiqal, Allahu Akbar, dan disunahkan nyaring sekalipun dalam sholat yang sir, zuhur, asar, tetap kita kan menyaring. Tapi tetap ketika pindah-pindah takbir itu kita menyaring. Apa fungsinya? Untuk menarik fokus kita. Karena kita sembahyang, karena ingat dengan tanah, ingat dengan kunci motor, ingat dengan rumah, ingat dengan kompor, ingat dengan anak, ingat dengan cucu. Pokoknya yang hal-hal kada ingat itu bisa ingat dalam sembahyang. Jadi kalau dia memang lupa naruh kunci motor, bawa sembahyang aja. Ingat tuh, iblis tuh kadang pintarnya. Ada apa dah aku rugi, inya dapat kunci, yang penting sholatnya kada khusyuk. Minimal iblis kan gitu. Jadi iblis itu berbagai macam cara memang mengelabui kita. Ini ada orang yang kayak ini nah. Ada kisah orang ini alim, soleh orangnya, ulama. Lalu guling di pinggir tembok. Lalu temboknya mau runtuh. Dibanguni dengan iblis. Iblis ini merupa dengan manusia. Bangun ya. Tembok mau runtuh. Lalu sudah selamat, terima kasih ya. Siapa kamu? Aku iblis. Kata ulama, maka tiap hari aku melaknat kamu. Kenapa? Kamu menyelamatkan aku. Tidak apa-apa, aku selamatkan kamu. Karena kalau kamu tertindih dengan tembok, kamu mati syahid. Karena kamu tidur dalam keadaan berwudu, berdoa. Aku kada mau kamu mati syahid. Aku banguni. Kada apa-apa rugi sedikit gitu dah. Iblis. Kadang-kadang kau untung sedikit, kadang kau untung banyak, untung sedikit barang. Jadi kayak apa supaya fokus itu ditarik dengan takbir intiqal. Kita mulai-mulai kada ingat Allahu Akbar. Jadi fungsinya kenapa? Menyaring hikmahnya. Takbir intiqal sekalipun dalam sholat yang tidak harus nyaring dulu asal untuk menarik fokus kita sebenarnya. Jadi mulai-mulai lupa, tarik lagi, mulai-mulai lupa, ingatkan lagi dengan Allahu Akbar gitu. Kalau kita tidak bisa fokus di manusiawi Pak kita, terkadang kita hal-hal di luar sembahyang itu terbawa dalam hal-hal. Maka minimal ada 3 tempat yang harus kita fokus minimal. Kita tidak bisa menghayati apa yang dibaca imam, kada paham. Waktu duha sampai habis apa maknanya kada paham. Lalu fokus kada bisa juga. Kenapa? Baanakan, becucuan. Minimal 3 tempat kita harus fokus, kata Imam Ghazali. Yang pertama ketika ucapan wajah tu wajhiyah. Ketika membaca doa iftitah. Apa maknanya wajah tu wajhiyah? Aku hadapkan wajahku ini. Wajah tu wajhiyah lillah, kepada Allah Ta'ala. Jadi itu minimal kita harus fokus, harus sadar di situ. Karena kita kadang sembahyangnya kada sadar. Kemana-mana pikiran, minimal harus sadar ketika ini wajahtu wajhiya lillazi fataras sama. Jadi ini wajahtu wajhiya. Ya Allah, ulun ini betul-betul menghadap dengan tiang. Artinya
Ulunnya betul-betul menghadap dengan tiang. Jadi ketika mengucapkan ini minimal hati harus fokus minimal di tempat ini. Dan yang kedua ketika mengucap ayat iya kana budu wa iya kana stain. Ya Allah, kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Artinya tidak mungkin bisa menyembah kalau tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Iya kana budu wa iya kana stain. Itu yang kedua. Minimal kita harus sadar, harus fokus, harus paham. Yang pertama ketika wajjahtu wajhiya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzina fataras samawati wal ardi, harus fokus di kalimat itu. Yang kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta. Kami, kenapa pakai kami? Artinya banyak, sama-sama. Jadi berzikir sama-sama, ini dalilnya. Kenapa sebagian orang berzikir rame-rame, Nabi tidak pernah rame-rame, ini dalilnya. Artinya ketika dalam beribadah masing-masing pun kita membawa nama orang banyak. Iya karena budua iya karena sekali. Dan yang ketiga kita harus fokus ketika ucapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam iftitah, dalam fatihah, dan dalam tasawuf akhir. Ini minimal kita harus fokus, kata ulama. Kalau kita kada bisa fokus semua sembahyang kita dari awal sampai akhir, minimal 3 tempat. Inni wajjahtu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau karamahnya Imam Khalil Qasam, habaib di hadraul maut, itu ulama bahari. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ini Sidin membaca tidak mau berhenti kalau belum ada jawaban dari Nabi langsung. Itu hebatnya Sidin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Nabi belum menjawab salam, tidak selesai. Dan ketika Nabi menjawab salam, semestinya mendengar. Itu di zaman Sidin. Tapi ini ulama yang bujur-bujur, wali yang bujur-bujur, ilmunya dengan amalnya bujur-bujur menyatu. Bukan hanya alim saja, tapi ilmu dengan amal. Dan ini masyhur. Kalau sudah masyhur begitu, artinya memang dari mulut ke mulut dan memang menjadi bukan rahasia lagi. Artinya orang tuh banyak menyaksikan karomah itu. Imam Khalil Qasam. Tapi ulama bahari benar ini mungkin kita mungkin sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Ini pendatuannya para habaib itu. Jadi minimal 3 itu nak. Wajjahtu wajhiya. Iya karena Abu dua iya karena stain. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, minimal. Assalamu alayka, salam kepada engkau wahai Nabi. Engkau. Kalau kita tahu bahasa Arab, domir ka itu mukhatabah, artinya orangnya ada. Karena kalaunya orangnya tidak ada itu assalamu alaih, atasnya, inya, jangan jauh. Tapi kalau engkau berarti ada di hadapan. Makanya dalam kalimat at-tahiyat ini assalamu alaika, artinya Nabi itu sekalipun jasadnya dipendam tapi tetap bersama kita ruhaniyahnya. Dan disunahkan lagi at-tazayyunu wa tajammulu fiha. Kita menghadap presidennya harus bagus pakaian. Ketika menghadap Tuhan kan seharusnya bagus juga. Kita kalau berjalan ke undangan emas-emas itu buka beratan. Baju dan mahal-mahal. Ketika menghadap Allah Ta'ala mau kena kucing mabuk mencium. Jarak 2 meter keciuman sama. Rupiah ditapas.
Setahun sekali belum tentu menapas rupiah. Sejadah gitu juga. Kita perhatian dengan dunia kita, coba Bang kita perhatian dengan ibadah kita. Sejadah kita, rupiah kita, baju sembahyang kita. Disunnahkan memang berbagus-bagus, berharum-harum. Makanya bagus memang kalau masjid itu ada memang gratisan minyak harum. Sunnah memakai rida, sunnah memakai jubah, sunnah memakai cincin. Ini adat. Kalau kita orang Indonesia Bang, sesuaikan aja. Jadi kita berjubah, orang gua siapa ini berjubah? Nah, terkajut orang. Karena sunnah lah intinya emang bagus-bagus pakaian, pantas, bagus Bang, pantas. Imam Malik kan pernah lo mendengar Imam Malik, ada gurunya Imam Syafi'i. Sidin itu kalau membaca hadis pakaiannya rapi, berjubah, berimamah, pakaian keulamaan. Sidin memang ulama dan memakai pakaian ulama, berjubah, berbulang, berminyak harum, duduknya rapi. Sidin bahkan pernah Sidin itu ketika mengajar hadis, muha Sidin itu merah gitu kan. Tapi tetap fokus membaca hadis. Setelah selesai ngajar ditanya, kenapa tadi muka sampean merah? Kata Imam Malik, ada kelajengking menggigit. Ada kelajengking menggigit. Atrop. Tapi sudah kadang mau berubah sampai merah muka nahannya. Kenapa aku tidak mau bergerak? Aku menghormati hadisnya Nabi Muhammad. Dan memang Sidin orang yang pertama kali punya kitab hadis yang terbukukan sampai hari ini. Jadi kalau kita berbicara kitab hadis, bukan Imam Bukhari duluan, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Muslim, bukan. Yang pertama kali menulis hadis secara utuh dalam satu kitab itu Imam Malik, yang pertama kali. Dan memang dikenal sebagai Imam ahli hadis, Imamnya ahli Madinah. Jadi bagus, rapi kalau sembahyang. Kalau kepanasan Bang, pakai baju kaos saja, lain kesah. Makanya kalau kita mampu aja, memang kamar sembahyang itu ber-AC lah. Beda rasanya kita sembahyang itu dengan fasilitas yang mendukung dengan yang tidak mendukung, beda. Kita masuk sembahyang di masjid yang memang bersih, tambah lagi ber-AC, suasananya enak, lebih mendukung kekhusyuan. Kalau kita panas, rumah berhamburan, kita sembahyang di situ, minimal kita tuh menggugurkan kewajiban aja. Untuk menghayati sembahyang itu rasanya jauh. Tapi zaman Nabi kita kalau bayangkan zaman Nabi, kada berkeramik zaman Nabi, bertanah aja. Makanya sahabat itu habis ini di jidatnya ada tanah-tanah masih. Kenapa? Karena emang kada berlantai. Jadi kalau anak mau umpati cara pikirnya berhubungan Wahabi, itu berkeramik itu bid'ah, berambal itu bid'ah. Kalau mau umpati cara pikirnya, karena di zaman Nabi kadang pakai ambal itu kan ada, sejadah itu kan ada. Makanya kan sampai ada kisah ada orang Baduy berkami di masjid. Sebungul-bungulnya kita hari ini kadang mungkin berkami di masjid. Tapi kenapa ada orang Baduy yang berkami di masjid? Karena memang kada berlantai. Zaman Nabi masjidnya itu. Jadi mungkin dia pikir mungkin biasa aja sembahyang karena berkami di masjid. Nabi kan orang Baduy. Tapi bagaimana Nabi tahu. Tapi Nabi jangan dimarahi. Coba tuh Nabi, kalau kita
kita marahi. Tapi kata Nabi jangan dimarahi. Karena kalau kita marahinya jerah ke sini. Cukup kita dididik aja, jangan dimarahi, dipelajari, dikasih pengajaran. Jangan dimarahi karena jerak ke sini. Nabi, cara didikan Nabi itu luar biasa. Kalau kita nih orang Mekah nih di masjid, kita tanggung jawab tuh Bang. Tapi Nabi biarkan ini Nabi, karena ini jerak. Jadi bagus-bagus ke masjid. Berpakaian, minyak harum. Minyak harum itu kalau kita punya duit 100 juta, habis menjual tanah, tukarakan 30 juta untuk minyak harum, tidak mubazir. Banyaknya penukar minyak harum 30 juta, tidak mubazir. 1/3 dari harta kita belikan minyak harum, tidak mubazir. Sunnah. Makruh hukumnya menolak minyak harum. Anu Bang, baunya kada nyaman. Minimal di tangan barang sedikit. Daripada ya, jangan sampai menolak orang. Karena kadang kalau kita asrokol, ada orang membagi minyak harum. Makruh menolak minyak harum. Dan sunnahnya memang di sini ulama mengambil di telapak tangan, lain di sini. Membalik. Dan sunnah yang berikutnya adalah menutup dengan tutupan pembatas. Karena akan kita bahas, karena akan panjang bahasannya ini. Apakah wajib atau kada? Lalu bagaimana orang yang sembahyang lewat di depannya itu? Karena akan kita bahas minggu depan insyaallah. Berganti kitab Fatihah. Surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila qala man taraka al-jazma lil wahmi fahuwa ahmaq. Barang siapa yang meninggalkan kepastian dan beralih kepada ketidakkepastian, maka itu sepaling bungulnya manusia. Apa yang pasti? Mati. Apa yang pasti? Akhirat. Yang kada pasti Bang, kehidupan kita. Kita ini begawi belum tentu sugih. Belum tentu sugih. Sekali dapat belum tentu banyak. Sekalipun banyak, kada mungkin bisa dinikmati semuanya. Capeknya kita kerja jadi orang kaya, mati belum lagi kita dikubur. Hati-hatinya anak ahli waris bisa jadi sudah berpikir warisan. Jadi yang pasti adalah mati atau akhirat. Orang yang meninggalkan kepastian beralih kepada yang tidak pasti, maka itu orang yang paling bodoh. Bahwa ahmak. Wa man aqama 'ala syakki ma imkanil masiri ila yakini fa huwa akhraq. Dan barang siapa yang dia berdiri di atas keraguan, padahal dia bisa berjalan ke arah keyakinan, maka akan terbakar dia. Maksudnya, di antara artinya, tinggalkan yang ragu dan beralihlah kepada yang yakin. Ada pelajaran berat. Pelajaran ini berat. Kita kalau memuat di pengajian itu bisa kada paham. Berat. Kalau kita teruskan di tempat itu, orang membahas tinggi-tinggi, bingung kita. Maka lebih baik kita berpindah. Atau kada usah diteruskan pikiran kita. Kita memikirkan hal-hal yang bingung mengalihi kita. Apalagi masalah agama. Kita berdiam di arah yang ragu-ragu, itu akan membakar diri kita. Lebih baik kita berpindah ke arah keyakinan. Ini halal kah haram? Halal kah haram? Bingung kita. Kalau kutinggalkan ini kayaknya kada rugi juga Bang. Berpindah aja. Makanya dulu
Ada orang yang kerja di ladang basah. Ladang basah kan ya? Memang kerjaannya itu menguntungkan dan memudahkan ini untuk korupsi. Ladang basah. Lalu ujar ulama kita, ujar guru kita, sudah berjajak di bara api. Sudah berjajak di bara api. Artinya lambat laun kalau di situ keseret akhirnya. Bermain-main di pinggir sumur, ujung-ujungnya terbuat ke dalam sumur. Makanya jangan berdiri di pinggir sumur. Maksudnya jangan berdiri di dalam hal-hal yang meragukan atau membahayakan agama kita. Kalau kita pergi ke sana kira-kira bahaya agama kita, maka jangan pergi kita. Kita bisa kawan 5 orang, tapi ada satu yang kadang mau sembahyang. Parahnya lagi betamat sembahyang. Betamat. Adakah di Samarinda? Ada. Sembahyang nggak betamat. Bayarnya berapa juta? Dulu 7 juta. Dulu. Sekarang bang, benaiklah. Ada di Samarinda enggak? Ada di Samarinda. Sembahyangnya tamat. Tahu gak orangnya? Ulun pun tahu orangnya. Di mana? Kamu guru. Tapi gurunya orang sini juga ada yang mengatakan orang luar Pulau Kalimantan. Sembahyang tamat. Kita kalau berkawan dengan itu tiap hari ini membisik-bisikan di pandirinya kita. Lebih baik jangan berkawan dulu. Bukannya kita memutus silaturahim, bukan. Tetapi menyelamatkan agama kita. Karena kalau berdiri dalam keraguan, padahal kita bisa menghindar ke arah keyakinan, maka ujung-ujungnya akan terbakar. Iman kita terbakar. Gitu. Ada. Kalau setiap berpandir lewat sidin bahasanya, kita kadang ngerti. Ujung-ujungnya bisa sesat kita. Lebih baik jangan didengari dulu. Yang kita paham aja. Karena Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak membebankan kecuali yang disanggupi oleh diri. Gitu. Artinya kalau kita, kan terkadang salah. Kita kadang menyalahkan bang. Ada pengajian yang berat. Nah kalau mengajarkan itu kisah-kisah tasawuf yang wujud-wujud dalam, kajian-kajian yang nur-nur ma'rifat. Kita kadang menyalahkan. Tetapi kalau kita kadang paham, sudah jangan dikerasi. Kalau tidak paham, memaksakan untuk paham, ujung-ujungnya salah paham. Bukan dapat untung, tapi buntung. Dalam hukumnya gitu, halal haram, bingung, dah tinggalkan aja. Cari yang halalnya ternyata halal. Dan ini perkataan berikutnya tentang pendakwah sebenarnya dai. Yang bagi ayyadura kalamul alim billah ma'amatil mu'min ala salah satu umur. Sudah seharusnya tuan guru itu atau ustaz atau kiai atau orang yang mendapat tempat yang memang ini bisa menasihati orang lain, tidak lepas dari 3 perkara ketika yang dihadapinya orang awam. Berarti kalau ada tuan guru, ada ustadz yang bisa seperti ini, berarti itu yang pintar ustadznya berarti. Yang pertama kata sendiri at-tadhkiru bin ni'ami. Dia mengingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jadi pembahasannya kadang banyak nang sekedar nang umum, nang masalah nikmat. Yang kedua iltizamut ta'ah. Mengekalkan taat, bagaimana orang itu bisa taat, bagaimana orang itu bisa tobat dari yang asalnya kadang mau sembahyang jadi sembahyang, yang asalnya tidak mau puasa jadi puasa itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana orang-orang itu bisa menjauhi maksiat. Jadi sudah seharusnya di sini nasihat buat para kiai bang ini. Di sini harusnya para kiai, para ustadz itu tidak, kalau dia berhadapan di tengah orang banyak, bukan di kalangan santri, maka 3 aja yang harus dibahas. Bagaimana mengingatkan nikmat agar bersyukur, bagaimana supaya melazimkan taat agar kadang malas beribadah, dan yang ketiga supaya bisa menghindarkan maksiat. Fakullu alimin, setiap orang alim yang dia mengambil dengan pembicaraan bersama orang banyak,
ma bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi salasa bahwa fatan. Kalau dia memaksakan omongan-omongan yang tinggi, pembahasan-pembahasan yang tinggi di kalangan orang yang memang kadang belajar dari awal, kadang bukan santri yang bujur-bujur berhimat belajar, maka akan menjadi fitnah, gitu. Dan menjadi fitnah di masyarakat. Kita lewati ini. Terakhir kalam sidin. Rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Fallati tatlubuka rahmatul hidayah bil bayan. Wali ajriha kana irsalur rusuli wa inzalul kutubi. Wallati tatlubuha hiyal jannah tas'alaha bil amali soleh ala qanunil ilmin nafi. Ada dua macam rahmat. Yang pertama rahmat yang rahmat itu mencari dirimu. Dan yang kedua adalah rahmat yang harus kamu cari. Jadi ada dua rahmat. Rahmat kan rancak kalau kita mendengar istilah rahmat. Rahmat ini terambil dari kalimat ha dan mim, rahim. Artinya kasih, sayang. Bukan sekedar sayang lagi, tapi betul-betul kasih sayang. Makanya yang punya rahim adalah perempuan. Kenapa itunya perempuan dikatakan rahim? Karena berkat itulah lahir seorang anak, dan karena itulah mamanya yang paling sayang ketimbang abahnya. Bapak itu kadang kalau mukuli anaknya bisa nggak lupa diri, tapi kalau mama yang paling sayang memang mama. Kalau bapak anak sakit masih bisa cuek, sakit ketiduran masih bisa, tapi kalau ibu nggak bisa. Makanya memang ibu itu yang punya rahim itu artinya kasih sayang. Nah, rahmat itu artinya kasih sayang Tuhan. Ada dua macam rahmat. Yang pertama rahmat yang memang rahmatnya mencari kamu, dan yang kedua adalah rahmat yang harus kamu cari. Nah, rahmat yang mencari dirimu adalah rahmat hidayah dengan penjelasan. Dan karenanya lah memang Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Memang kita ini dibiarkan hidup oleh Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala itu tidak kejam. Kita ini dibiarkan hidup, tetapi tidak dibiarkan begitu aja. Ada bimbingan. Dikirimkan Rasul, dikirimkan kitab. Jadi Rasul lah yang mencari kita. Bagaimana umatnya supaya paham, maka Rasul berdakwah. Ketika Rasul sudah wafat, maka penggantinya para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya yang berpikir itu sebenarnya ulama. Bagaimana supaya umat ini paham. Jadi memang manusia kayak kita ini dikejar dengan rahmat. Tergantung kitanya lagi. Ketika didatangi rahmat, lari atau tidak. Sudah juga dikasih pengumuman, pengajian, Jumatan, sholat gerhana, udah diumumkan. Tapi masih tidak mau datang juga. Ini rahmat sudah mengejar dia, cuma dia yang lari. Yang pertama adalah rahmat hidayah. Berupa ajaran agama. Itu bagaimanapun itu mencari kita. Karena ulama itu kalau ada gawiannya, kalau ada mendakwahi orang. Maka bagaimana ulama itu berpikir supaya jamaah itu paham. Supaya umat itu tidak jauh dari agama. Ini cari. Kita aja lagi. Mau kada? Yang kedua ada rahmat yang harus kita cari. Rahmat yang harus kita cari, kata beliau, adalah jannah, surga. Kamu usahakan mencari rahmatnya itu dengan apa? Dengan amal soleh. Atas peraturan-peraturan, syariat-syariat ilmu yang bermanfaat. Ini dua rahmat. Surga dengan hidayah. Hidayah itu mencari kita. Kita aja lagi mau atau tidak. Dan yang kedua, surga. Rahmat yang harus kita cari. Mana bisa masuk surga tanpa ada usaha. Surga itu tidak gratis. Gitu deh. Surga tidak gratis. Surga itu mahal. Karena mahalnya surga tidak bisa dihargai dengan duit. Kalaunya masih ada nilai, itu belum mahal lagi. Harga mobil Alphard 1 M. Salah.
Tapi orangnya sugih. Omsetnya sehari 500 juta. Sebentar aja mengumpulkan duit untuk beli Alphard. Artinya tidak mahal. Alphard itu menurut orang kaya. Artinya kalau harga itu masih ada nominal, itu kada mahal. Tetapi kalau harga itu tidak ada nominal, itu yang mahal. HP pemberian pacar, kekasih, atau HP pemberian presiden. HP-nya rusak, dihancurkan dengan kawan. Ujar kawannya, ku ganti nah. Aku bukan harganya, Bang. Tetapi karena pemberian presiden itu. Bajunya baju biasa ya, Bang. Bertuliskan di sini. Apa tulisannya? Panitia kurban. Tetapi panitia kurbannya bukan di masjid biasa, di masjid Istana Negara. Ku beri naikkan nah, ini di baju. Ini harganya 500.000. Ku tukar nah. Tetap tidak mau ngasih. Kenapa? Karena ini baju pemberian presiden. Itu harganya tidak pakai nominal, itu yang mahal. Surga itu mahal tapi tanpa nominal. Tidak bisa dihargai dengan duit. Kalau surga bisa dihargai dengan duit, orang kaya mudah masuk surga. Tapi karena begitu mahalnya surga, dia dibeli dengan semangat beribadah. Semangat. Makanya kata Nabi, al-jannatu hufat bil makari wa annan nara hufat bis syahawat. Surga itu dia dibungkus dengan yang tidak disenangi. Siapa yang hobi bangun malam tahajud? Siapa yang hobi nolong orang kalau kita kekurangan? Susah. Memang surga itu diliputi, dibungkus dengan yang tidak disukai. Sedangkan neraka itu dibungkus dengan yang disuka-sukai. Makanya awalnya ini terakhir kisah. Ini kisah Allah ini mengajari malaikat ketika belum ada manusia. Dalam hadis disebutkan, kata Allah Ta'ala, aku sudah ciptakan surga. Aku juga sudah hiasi surga itu. Kamu malaikat lihati ke sana apa yang kurang. Lalu malaikat ini pergilah ke sana. Lalu melihati, ya Allah sudah lengkap ternyata. Apapun yang diinginkan ada. Seandainya manusia nanti itu mendengar tentang surga, pasti mereka akan masuk ke situ, berebut. Lalu kata Allah Ta'ala, coba kamu pergi ke neraka, kamu lihat situ apa yang aku persiapkan. Datanglah malaikat ke situ, lihatlah neraka, begitu ngeri. Lalu datang lapor dengan Allah Ta'ala, ya Allah, malaikat tuh neraka tuh ngerinya luar biasa. Pedihnya luar biasa, siksaan yang ngeri. Seandainya manusia dengar cerita tentang neraka, maka dia tidak akan mau bermaksiat. Tapi tidak segampang itu. Kata Allah Ta'ala, sekarang bungkus surga itu dengan yang tidak disukai oleh manusia. Dan bungkuslah neraka itu dengan yang disukai oleh manusia. Jadi gitu. Makanya bujur aja, kalau kita berbicara pintu-pintu surga itu ada 8 kan gitu teman-teman. 8 itu kan kalau Arabnya kan begini kan, kayak gini. Kalau surga itu kalau neraka itu 7 pintunya. Artinya untuk masuk ke 8 nih nyalam dulu ke bawah baru naik. Artinya tidak ada yang langsung dengan poya-poya gitu nah. Pasti ada usaha masuk dulu dalam nyelam baru naik. Naik itu tidak ada yang enak. Tapi kalau neraka 7 terbuka, kita mau baring-baring pun masuk ke situ bisa. Ya mudah-mudahan lah kita ahli surga semuanya. Terkumpul dengan guru-guru kita, terkumpul dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita. Allah jadikan diri kita semakin baik sehingga kita wafat dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Dan ulun banyak-banyak terima kasih dengan semua bantuan pian yang nyumbang makanan, bikinkan kotak gitu. Biar dua menang berinisiatif anak berkotak-kotakan. Oh ya, karena insya Allah kena pakai untuk manfaat lah, duitnya insya Allah. Ulun minta halal ya. Mudah-mudahan kita barakah majelis ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
ya Allah ya Rahman Rahim ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahli al-ilmi wal 'amal waj'alna min 'ibadika salihin ya Fattah ya 'Alim. افتح علينا فتوح والمنوح والرسوخ بالعلم واليقين وأنت خير الفاتحين. اللهم استر عيوب المعلمين ولا تزغ بركة علومهم عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقبل